Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RA Yahya. Sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan channel kami. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya ya. Tanggal 2 April tahun 1482, berdirinya Kesultanan Cirebon yang berdaulat. Sepulangnya dari Banten pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Tumenggung oleh Pangeran Cakrabuana. Gelar yang disandangnya ialah Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Para wali tanah Jawa menyambut gembira penobatan itu dan turut memberi gelar ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubit Zaman Khalifatur Rasulullah. Pada tanggal 12 Sukla Cetra Masa 1404 Saka atau 12 Puasa 1404 Saka yang bertepatan dengan tanggal 2 April tahun 1482 Masehi, Syarif Hidayatullah sebagai Tumenggung Cirebon menyatakan berdirinya Kesultanan Cirebon. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa Cirebon telah berdaulat penuh, lepas dari pengaruh kerajaan Pajajaran. Pengiriman pajak terasi yang biasanya dilakukan setiap tahun melalui Adipati Palimanan segera dihentikan. Merdekanya Cirebon dari kekuasaan Pajajaran tak dapat dilepaskan dari kiprah Pangeran Cakrabuana yang mendirikan Cirebon tahun 1445 Masehi. Dari sebuah Tegal alang-alang, putra Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang ini selama 37 tahun telah mengembangkan Cirebon dari wilayah setingkat desa menjadi negeri yang berdaulat. Dengan berdaulatnya Cirebon maka di Pulau Jawa terdapat dua kerajaan Islam, yakni Demak dan Cirebon. Demak dipimpin oleh Raden Patah dengan gelar Amirul Mukminin dan Cirebon oleh Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dua kerajaan Islam ini dalam sepak terjangnya saling bekerja sama, terutama dalam menghadapi kekuatan Portugis dan konflik peperangan dengan kerajaan Pajajaran yang diwakili oleh kerajaan Galuh. Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan melakukan berbagai pembangunan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Tahun 1480 Masehi Sunan Gunung Jati mempelopori pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa. Pembangunan masjid tersebut dibantu oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, sedangkan arsiteknya adalah Raden Sepat dari Majapahit. Pada tahun 1483 Sunan Gunung Jati memperluas keraton Dalem Agung Pakungwati yang merupakan kediaman Pangeran Cakrabuana. Keraton lama itu diberi tembok setinggi 2,5 meter dan lebar 80 cm mengelilingi area seluas 20 hektar. Masyarakat Cirebon menyebutnya Kuta Kosot. Tembok pelindung kota juga dibangun di area lebih luas lagi yaitu 50 hektar. Salah satu gerbangnya bernama Lawang Gada. Di tepi Kali Krian dibangun dermaga perahu lengkap dengan gerbangnya yang disebut Lawang Sanga. Bangunan-bangunan lainnya didirikan seperti istal kuda, bengkel pembuatan perahu, maupun pos-pos penjagaan. Di Pelabuhan Muara Jati, bangunan-bangunan yang dulu didirikan oleh Ki Ageng Tapa dengan bantuan orang Cina diperbaiki dan disempurnakan, termasuk membuat bengkel untuk perahu besar dengan mempekerjakan orang Cina yang ahli membuat gun. Jalan besar dan alun-alun keraton dibangun saat mendirikan tembok keliling kota. Di sektor keamanan, Sunan Gunung Jati membentuk pasukan-pasukan Jagabaya. Untuk mendanai pembangunan-pembangunan itu, Sunan Gunung Jati menerapkan pajak yang jumlah dan jenisnya disederhanakan, sehingga tidak membebani rakyat. Selama Sunan Gunung Jati memimpin Cirebon terjadi beberapa pertempuran besar. Pertempuran pertama terjadi tahun 1526 Masehi. Cirebon dibantu Demak melawan Portugis untuk merebut Sunda Kalapa. 1527 Masehi Sunda Kalapa berhasil dikuasai dan berganti nama menjadi Jayakarta.
Di tahun yang sama tentara Islam gabungan Demak dan Cirebon berhasil mengusir armada Portugis dari pelabuhan Sunda Kalapa. Pada tahun 1529 Masehi terjadi Perang Cirebon dibantu Demak melawan bala tentara kerajaan Galuh yang dipimpin Prabu Jayadiningrat alias Cakraningrat di Palimanan. Pasukan Galuh mundur ke Talaga. Pertempuran kedua berlangsung di Talaga yang dikuasai Rangga Mantri. Tahun 1530 Masehi Talaga akhirnya dapat dikuasai. Maka sejak itu wilayah Galuh di bawah kekuasaan Cirebon. Wilayah kekuasaan Cirebon sampai tahun 1530 Masehi, meliputi separuh dari Jawa Barat, termasuk Banten. Jumlah penduduknya mencapai 600,000 orang yang sebagian besar adalah non-muslim. Cirebon juga menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa Barat. Tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati meningkatkan status Banten dari kadipaten menjadi Kesultanan Banten yang mandiri. Wilayahnya meliputi Lebak, Pandeglang, Tanggerang, Serang dan Sunda Kalapa. Sunan Gunung Jati lantas mengangkat putranya yaitu Pangeran Adipati Hasanuddin sebagai Sultan Banten pertama. Menjadikan Banten sebagai kesultanan yang merdeka merupakan politik Sunan Gunung Jati dalam desentralisasi kerajaan pesisir yang menempatkan pelabuhan sebagai bagian yang penting dan wilayah pedalaman sebagai pendukung. Akhirnya dua wilayah pelabuhan besar di Tatar Sunda berada dalam dua kekuatan Islam, yaitu Muara Jati dan Sunda Kalapa. Sarana-sarana kota yang dibangun Sunan Gunung Jati menciptakan pemerintahan yang tertib dan teratur. Wilayah kekuasaannya yang luas terkontrol dengan baik. Dengan kondisi demikian, misi dakwah untuk menyebarkan Islam di wilayah pedalaman dapat dilakukan dengan baik. Daerah-daerah di Tatar Sunda yang diislamkan Sunan Gunung Jati yaitu Kuningan, Sindangkasih, Raja Galuh, Talaga, Galuh, Tasikmalaya, Sumedang, Cangkuang, Tatar Ukur, Batu Layang, Timbanganten dan Cianjur. Sejak tahun 1528 Masehi, Sunan Gunung Jati lebih memusatkan perhatian kepada penyebaran Islam. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan Cirebon adalah putranya yaitu Pangeran Pasarean. Selama 18 tahun Pangeran Pasarean menjalankan pemerintahan di Cirebon, namun ia tidak sampai menjadi sultan karena wafat di Demak pada 1546 Masehi. Maka pemerintahan selanjutnya diwakilkan kepada menantunya yaitu Fadilah Khan. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Sayangnya, calon kuat penerus Kesultanan Cirebon yaitu Pangeran Dipati Carbon, putra Pangeran Pasarean wafat lebih dulu tahun 1565 Masehi. Maka unteka sementara kekuasaan di Cirebon dipegang kembali oleh Fadilah Khan sampai wafat tahun 1570 Masehi. Selepas Fadilah Khan wafat, putra Dipati Carbon yaitu Pangeran Emas menjadi penguasa Cirebon. Ia kemudian bergelar Panembahan Ratui yang berkuasa selama 79 tahun, tahun 1570 sampai tahun 1649 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.